balik lagi sama Kacamata Foni. Aku lagi ada di Bali bareng sama Tala. Halo. Aduh, ini udah lama pengen nge-interview kakak gue ini satu. Tapi kalau setiap kali ketemu kita malah ngebahasnya yang lain gitu. Hari ini kita mau menggali seorang Nova Putong. Udah nggak boleh Nova titik-titik ya, jadi Nova Putong gitu. Dia itu wanita begini nih, gini lurus. Enggak lah. Jadi gua itu menyaksikan banget dari kejadian awal dulu waktu kita sering pelayanan gitu ya, sampai sekarang gitu. Dan nggak lama-lama gue mau gali dulu. Kak, gue mau pertanyaan ya, lu cepet-cepet jawab ya. Lu harus milih dari pertanyaan ini, A atau B gitu ya, karena kita nggak siapin kertas, cuman gue mau nanya Langsung. iya, lu milih mana di antara dua ini? Tas atau baju? Baju. Pedas atau enggak? Pedas. Asik. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai, kelihatan kan mukanya langsung udah agak gosong-gosong. Nggak punya uang tapi banyak makanan di rumah, atau punya uang tapi hujan di luar? Nah, tuh bingung tuh gua. Apa ya? Yang pertama deh. Yang pertama berarti lu Gak banyak punya duit tapi banyak makanan. Nah gitu pilihannya. Terus yang terakhir pilihannya, pertanyaannya, kalau diizinkan pergi, mau main kemana nih pertama kali setelah Indonesia mau dinyatakan bebas COVID. lagi, bebas COVID? Jepang. Ke Jepang. Kenapa? Mau pakai Aduh, kimono ya? enak banget di situ. Gua kayaknya apa ya? Happy-nya beda banget. Di sana makanan sehatnya lebih banyak dibanding di sini. Nah, dia juga yang ngeracunin gue. Harus hidup sehat katanya, pagi-pagi jadi buah-buahan. Iya, gue mulai minum jus pro. Jus pro itu probiotik karena gue ada penyakit dan gue nggak mau ke dokter karena nggak punya duit. Jadi mau nggak mau harus memulai dari makanan. Jadi Semuanya sebetulnya bukan karena mau hidup sehat Iya. banget ya, tapi itu pemicunya ya. Luar biasa. Nah, itu ketika masalah dirubah, dibelokin menjadi sesuatu yang baik. Itu loh, Benar. betul. Segala sesuatu ternyata Harus endingnya bisa baik, cuman masalahnya bisa nggak kita untuk ngeresponnya itu, iya, betul. responnya bener apa enggak. Iya, kalau lu ngeresponnya oh sakit, wah begini nggak Iya, ada duit, iya, gini, mateng tuh, yang ada stres Bener. melulu, betul? Bener. Betul. Nah, gue mau tanya dulu, Kanova ini lahir berapa bersaudara? Gue bertiga, gue paling kecil. Gue punya kakak, cowok, cewek, terus gue. Jadi kita bertiga. Bokap nyokap masih utuh kan ya? Sekarang bokap gue udah 2 tahun yang lalu udah meninggal. Sekarang nyokap. Oh, jadi ya gue sering lihat Kanova tuh sering antar mamahnya dan kakaknya juga ya, Kayona. Iya, iya. Nah terus Kak, dulu tuh lu SMA di mana? Gue nggak SMA, dulu kita namanya Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Nah, gue sekolah di pariwisata. Gue karena males belajar matematika aljabar yang ribet, jadi gue orangnya emang tukang jalan. Jadi gue ambil pariwisata karena di situ gue tersalurkan hobi gue untuk jalan-jalan. Makanya lu pilih pramugari ya waktu itu? Iya, Emang udah cita-cita? enggak cita-cita juga gue masuk pramugari itu karena ada kesempatan. Nyokap bokap gue juga, keluarga gue nggak tahu kalau gue ngedaftar dari Garuda karena gue waktu itu juga ngedaftar untuk kuliah NHI, tapi ternyata dua-duanya gue bisa masuk, cuman pas gue mesti masuk NHI itu kan lumayan mahal. Bokap tuh udah mulai apa ya istilahnya, nggak kerja lagi tuh, apa tuh, pensiun. Nah, gue nggak tega juga karena NHI buat gue juga lumayan mahal. Ternyata gue keterima di Garuda. Ya udah, dan perjuangan masuk Garuda ternyata juga susah ya. Begitu gue masuk, gue seneng banget. Udah lulus semuanya tes. Lu lumayan lo 12 kali lo tes masuk Garuda. Oh iya? Susah banget. Tuh jadi pramugari berapa tahun? Sampai akhirnya gue
3 tahun 8 bulan. Tinggal 4 bulan lagi gue habis masa kontrak gue. Oh. Tinggal selesai. Oh gitu. Paling jauh kemana tuh waktu jadi pramugari? Waduh, paling jauh kemana ya? Gue lupa loh kemana ya. Karena waktu itu gue zaman itu penerbangan Garuda tuh luar biasa enaknya. Kita bisa 12 hari, bisa 11 hari ke Eropa. Keliling sih ya, udah Tuhan baik loh. Angkatan gue tuh baru 3 bulan udah di sekolahin lagi internasional. Jadi gue juga agak amazed juga ya, ternyata Tuhan tuh udah siapin. Maksudnya bukannya apa-apa ya, karena Tuhan tahu ternyata gue juga akhirnya nggak bisa lama-lama nih di Garuda. Jadi dipuas-puasin itu full. Puas-puasin gue, gila. Schedule gue tuh yang gila-gilaan enak, kayak Amerika 12 hari, 11 hari, gue lupa deh, kayaknya segituan ya. Terus Eropa bisa 12 hari, sekarang boro-boro. Kayaknya PP sampai di Inggris langsung pulang lagi. Bahkan udah nggak ada kali Garuda, gue nggak ngerti deh, udah lupa gue. Terus karena lu tuh kalau waktu SMA ya, waktu masa-masa kayak begitu tuh lu termasuk anak yang baik, alim, atau setengah matang? Kayak gue setengah matang tuh. Gue ya, bukannya gue memuji diri gue sendiri, tapi jujur gue tuh teman-teman gue banyak yang suka minum, banyak yang ngerokok, tapi gue pada dasarnya nggak suka. Gue pernah nyoba tapi gue nggak suka. Jadi akhirnya gue dibilang sama temen-temen kakak-kakak senior gue di Garuda, lu terlalu baik banget sih jadi perempuan, minum kagak, ngerokok kagak. Ya buat gue, ya gue nggak bisa. Ya bukan buat lu apa? gitu ya. Jadi pikir gue, ya gue harus jadi diri gue sendiri. Gue nggak mau karena kata orang gue harus ngikutin orang. Zamannya ini minum, zamannya ini pergi jalan pergi. Kalau kita kan pramugari suka tuh nginep di hotel, terus ada kayak apa nih, tempat-tempat dugem lah. Zaman-zaman itu, apalagi zaman-zaman Elmi Surabaya, wah tuh happening banget. Bayangin jam 5:30 kita take off, 2:30 masih di tempat daerah itu. Tapi sekali lagi gue pergi begitu bukan karena gue apa ya, lu demen demen, bukan ya, karena gue pengen coba aja, pengen tahu ya. Pikir gue, ya kapan lagi gue kesini lagi, jadi gue pengen tahu. Tapi sejujurnya gue nggak minum. Dan gue ya gue bukannya nggak mau merokok, udah pernah sekali gue ngerokok tapi gue nggak bisa. Jadi gue pikir ya udah, jadilah gue saat mungkin lo harus coba kayak gue ngerokok yang itu loh, coklat itu aja lu bakar. Apa namanya, lisong, bukan. Apa sih namanya? Nggak ngerti itu nama. Cerutu. Gue nggak suka beneran. Iya. Nggak suka. Terus pertama kali pacaran umur berapa? Gue pacaran, jujur ya. Iya jujur Kak. Harus jujur. Gue pacaran kelas berapa ya? Kelas 5 SD kali. Itu cinta-cinta bukan monyet lagi Kak, itu kelinci Kak. Asli itu mah baru banget. Ya pacaran gue sih lucu, kata temen gue tuh mah bukan pacaran, karena gue bener-bener cuma jadi temen aja. Gue istilahnya pulang bareng gitu. Pulang bareng. Kata temen gue kalau pacaran tuh bobo bareng lagi. Gue bilang gue enggak, sama sekali enggak. Tapi itulah ya Tuhan. Ya gue pacaran gue yang baca surat cinta. Kan gue sekolah Katolik, jadi ada suster, ada frater. Begitu suster lagi inspeksi kamar mandi, gue lagi baca surat cinta, langsung buru-buru gue sobek kecil-kecil, terus gue siramkan dulu, nggak ada flash kan, toiletnya yang jongkok gitu. Mukanya dia masuk blebeb, gue ketahuan sama suster gue, keluar kamu. Langsung. Mestinya kayak gue dapat surat cinta, gue dibakar agak terus pikir boro-boro orang dapet surat cinta di sekolah yang suka sama gue, kakak kelas gue SMP di atas. Nah terus waktu SMA pacaran dong? SMA ya itu yang tadi lu sekolah pariwisata itu? Iya, ada sih, tapi ya itu gue kata temen gue sih sebenarnya itu bukan pacaran, bukan pacaran juga. Nah lu pernah nggak dari masa muda kayak gitu ya, yang pacarannya kena omel sama ortu? Banyak banget kan. Karena ya lagi-lagi itu gue biarpun nggak minum, tapi gue suka tuh jalan ke dugem gitu, kayak dulu zaman gue Ebony.
Oh Itu di iya. Kuningan. Terus kemana lagi, tapi yang paling sering tuh kayak benih. Jadi ya nyokap gue rada kaget juga, loh kok lu kenapa jadi doyan begitu. Mm-mm. Tapi gue bilang sama nyokap gue, yang penting mama percaya ya gue nggak ngapa-ngapain. Ya bersyukur banget gue punya nyokap sama bokap Percaya sama lo. percaya banget sama gue. Nah, ketemu sama mantan di mana? Nggak boleh ngomong mantan. Ya, ketemu. Ya ketemu sama dia, Mm-mm. rohani banget. Aduh, Iya. kalau ingat-ingat itu gue lagi mau doa, diajak tante gue, adiknya nyokap, gue mau masuk Garuda. Jadi tante gue bilang, ayo lo ikut gue dulu, kita doa puasa dulu, lo tanya sama Tuhan apa bener lo masuk Garuda. Soalnya gue ada 2 pilihan, masuk NHI atau masuk Garuda. Terus gue bilang, oh iya, gue nurut aja. Dan nyokap gue akhirnya ikutan, kita bertiga nih doa puasa. Disitulah kita ketemu. Abis doa puasa tiba-tiba ya itulah dia mendatangi kita. Maksudnya lagi pelayanan juga Iya dulu gue sebut si aja abang? ya. Heeh. Si Frankie dulu Heeh. main bass. Heeh. Dia acara doa apa Ezra ya? itu masih grup band Ezra. Dulu masih Ezra. Oh. Itu umur berapa, Kak? 18 ya? 18 sampai 19 ya? 18 something segitulah, umur segitulah. Oh. Lulus SMA. Terus? Kan gue masuk Garuda. Hmm. Ya udah di situ. Dan waktu itu sebenarnya gue lagi deket sama orang, Mm-mm. sama seseorang. Cuma nyokap gue karena dipepet terus, gue berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali ya? Ya dia pepet terus nyokap gue, berusaha banget untuk pengen deket sama gue. Cuman gue lagi-lagi kan gue nggak bisa, maksudnya ya gue lagi deket sama orang, terus gue harus kenal sama, maksudnya deket sama dia. Tapi karena nyokap gue bilang, Nov, kali ini lo nurut sama mama. Jadi akhirnya gue bilang ya udah, gue coba lah deket sama Bang Kiki. dia, Frankie. Terus Berjalannya waktu, karena gue harus kerja, akhirnya gue keterima di Garuda. Gue harus kerja, jadi gue nggak pernah kontekan lagi sama dia. Mm-mm. Istilah, dan pernah juga deh sekali gue diputusin sama dia di rumah sakit karena dia waktu itu operasi ginjalnya turun. Jadi ketemu kita ke rumah sakit, dia bilangin dia katanya sama Tuhan nggak boleh pacaran lagi sama gue. Ya udah, pikir gue udah selesai, nggak apa-apa juga, gue juga lagi sibuk kan kerja. Lagi gue sibuk kerja, tiba-tiba kakak gue pas gue pulang terbang gitu, gue ketemu nih katanya. Ketemu sama siapa? Ketemu sama Frankie katanya gitu. Hah? Ketemu di mana? Gue gituin. Apa kabarnya itu orang? Gue gituin. Baik Nov, dulu rumah gue nggak punya nomor telepon, nggak ada telepon. Jadi tetangga gue yang dikasih nomor teleponnya ke Frankie. Katanya dia pengen kontak lo. Gue bilangin ya kalau misalnya gue off, kan pramugari kita nggak tahu ya schedule-nya. Gue sih oke aja. Ya udah akhirnya waktu itu belum terbang deh, lupa gue ya udah terbang. Jadi pas gue nggak terbang, akhirnya gue balik lagi nih, istilahnya deket lagi sama Frankie. Dia jemput gue, terus dia pelayanan. Dulu kan zaman itu Ezra kalau pelayanan dari bukan cuman langsung main musik, udah disiapin barangnya, enggak, dia harus pakai setting mobil dulu gitu. Mending setting, bawa mobil box, itu bener-bener udah mati gue mateng. Tapi gue karena maksud gue ya udah, gue menikmati aja. Tadi kenapa lu mau nurut sama nyokap lu, mau gitu hasilnya pacaran? Ya gue nggak ngerti juga ya, tapi pikir gue gini, gue selama ini kalau pacaran selalu cuman ya karena orang itu suka sama gue, dan gue akhirnya nggak pernah gue Inisiatif nanya sama dari lu. nyokap Oh, terus apa gimana. iya, Pikir iya. gue udah tua juga istilahnya, udah mulai kerja kan istilahnya, ya udahlah gue harus benar-benar nurut sama nyokap gitu. Umur 18 tahun itu kan? Ya 18 mau 19 ya kalau nggak salah tuh ya. Tapi baik dong, pasti pendekatan pertama. Wah pinter banget, jago banget. Pokoknya nyokap gue juga tahu karena gue lagi dekat sama orang. Jadi nyokap gue juga pertamanya juga enggak, maksudnya dia tahu juga gue lagi deket sama orang, jadi nggak mungkin lah ya. Jadi nyokap gue ya biasa aja.
Tapi ternyata akhirnya nyokap gue luluh. Luluhnya sama apa? Gue nggak ngerti tuh jampe-jampeannya apa, gue juga bingung. Tapi tante gue waktu itu juga bilang, udahlah lu, maksudnya nurut Mama. sama nyokap dulu lah, lu pacaran dulu lah sama dia, katanya gitu. Ya udah. Tapi timbul dong rasa sayang, ada rasa suka juga. Ya akhirnya ya gue bukannya apa-apa ya itu bener, kalau cinta kan gak bisa langsung, tapi kalau Lama-lama dijalanin ya. akhirnya bisa juga kan. Iya. Terus udah balik lagi. Berapa lama itu? Berapa lama? Pacaran kalian berapa lama? Lumayan lama. Gue sampai gue kerja 3 tahunan itu kan berarti lumayan lama. Sampai akhirnya gue hamil. Nah gue hamil itu sebelum menikah. Dan gue masih kontrak Garuda. Waktu itu tuh gue rada bingung ya, gue pilih yang mana nih. Tante-tante gue, adiknya nyokap gue kan support gue. Dulu gue kan tomboy, waktu gue tes Garuda tuh gue 12 kali tes harus pakai baju yang dress, yang maksudnya yang kayak semi jas, terus rok pendek, terus pakai pantofel, bau-bau minyak wangi lah. Gue kan kagak punya, itu semua tante gue yang support. Makanya gue bersyukur banget deh, tante-tante gue, adik-adik nyokap gue tuh satu, tante Ane, dia baik banget, dia ngajakin gue, pokoknya beliin semuanya proper itu kebutuhan gue. Sampai akhirnya tante gue bilang, Nov, lo masuk Garuda tuh penuh perjuangan lo juga nggak gampang masuk Garuda tuh, orang semua pengen masuk Garuda, terus lo hamil ini mendingan lo gugurin. Gue punya satu tante sepupunya nyokap tinggal di Belanda, udah warga negara Belanda, lo tinggal sama tante gue inilah, tante Meis. Gue bilangin, gue nggak langsung jawab, cuman dalam hati gue cuma bilang gini, Nov, lo udah buat satu kesalahan, jangan bikin 2 kali kesalahan. Yang gue bersyukur lagi, nyokap gue sama bokap gue, nyokap gue bilang gini, Nov, kamu tahu ya, kamu udah buat kesalahan. Nyokap gue ngomongnya sama apa yang gue di dalam hati gue itu. Jadi gue dalam hati gue gini, ini udah konfirmasi, gue nggak boleh gugurin. Makanya tante gue rada kecewa, terus bokap gue juga agak rada kecewa. Tapi akhirnya gue married. Nah waktu married ternyata mantan pacar gue pada datang. Diundang itu semua? Gue undang. Yang married di mana? Gue di rumah sakit lagi di Cikini tuh, apa sih namanya sih, aduh restoran apa tuh di Cikini, pokoknya itu bener-bener. Tahun berapa berarti itu? 18 Tahun berarti 19 20 19 berapa tuh? 91 Desember. 91 Desember. Akhirnya gue married. Itu hamil berapa bulan? Petra kan lahirnya 92 April, jadi udah 4,5 bulan ya. 4,5 bulan. Udah mulai gede. Baju pengantin dari mana? Omanya Frankie loh yang bikinin. Oh, bikin. Yang mutusin akhirnya nikah siapa? Kanova apa Bang Kiki? Gua. Oh, Kanova. Gua bilang sama dia, gua nggak bisa gugurin bayi ini, gua nggak mau buat kesalahan. Frankie waktu itu lagi sekolah tuh, lagi di mana, di Amerika, short class, summer class ya di Amerika, 3 bulan apa 6 bulan gue lupa. Ya gue kasih tahu, begitu dia pulang akhirnya udah cuman 2 minggu, dan biaya pernikahan itu semuanya dari hasil gue kerja. Itu berapa orang yang diundang? Lumayan banyak, itu juga mujizat istilahnya. 5 roti 2 ikan, gila. Pesan makanannya cuma ya keuangan gue juga saat itu juga yang pas banget ya, nggak planning kan. Secara gue kalau dulu Garuda kan ya nggak pernah nabung gitu loh, pokoknya kalau pergi ke suatu negara gue puas-puasin lah untuk ikut tour lah, jadi gue nggak pernah punya uang tabungannya gimana. Tapi akhirnya pas married bisa cukup, dan itu makanannya itu tabungnya banyak banget, sampai semua keluarganya Frankie, keluarga gue bingung sendiri, gila tadi kan makanannya kayaknya cuma 200 orang, kayaknya yang datang hampir 600 loh. Tapi makanan nggak habis? Nggak habis bener. Cuma luar biasa ya itu. Lagi-lagi ya itu ya, mungkin ya gue udah pernah kita bikin salah, tapi Tuhan nggak lihat itunya. Tuhan cuma pengen kita minta ampun sama dia. Tuh. Tapi kalau digugurin tidak akan ada seorang Petra Sihombing
yang ganteng, udah jago nyanyi ya, nggak akan ada Kiko loh. Betul nggak? Gue nggak bisa ngomong. Ya, bener, nggak akan dia ada tuh Kiko tuh, betul. banget. Makanya ya itu anak gue Ben pernah bilang, mah lo nggak pernah nyesel kan kawin dengan Frankie si Hombing, karena tanpa dia kita nggak ada. Iya loh. Gue langsung diem, ya ampun Ben. Ya itu gue nggak bisa jawab lagi. Iya. Ya kalau saat itu lo ambil keputusan ikut, wah udah. Iya. Apalagi kalau istilahnya gue mau nyenengin tante gue, kan istilahnya gue udah utang budi, dia udah baik banget, yang nyediain semua kebutuhan gue untuk mau dites, sampai kuteks dibeliin, maksudnya yang simpel-simpelnya tante gue siapin, karena dia tahu gue asli kagak punya baju-baju kayak gitu aja. Baju gue cuma celana panjang, kaos, sama kemeja, udah itu. Terus cincin kawin ini apa tuh? Gue juga lupa. Mas kawin mas apa kawin. tuh? Ya ada tuh temen kita yang sediain. Oh gitu. Gila, disiapin semuanya. Disiapin. Terus tinggal di mana dong? Aduh, rumah gua gede banget. 1x2 apa 2x3 ya. Jadi buka pintu langsung kelihatan kalau gua lagi mandi apa sih ya. Ya kalau kita lagi mandi apa gimana langsung kelihatan. Bablas. Kos apa kontrak? Rumah petak gitu. Berapa tahun di situ? Sampai 1 bulan sebelum Petra lahir nyokap gua nggak tega. Nyokap gua bilang nggak bisa. Masa lu mau punya anak lu tinggal sini nggak sehat. Ya akhirnya gue pindah ke rumah nyokap sampai Petra lahir, sampai Petra mau setahun kita ada berkat bisa kontrak rumah. Nah terus selama dari sebelum Petra lahir, dari pertama merit sampai sebelum Petra lahir, lu kan berarti berhenti kerja. Makan gimana? Makan gue, wah luar biasa, somai Bo, 25 perak. Zaman 25 dapat siomay. Sama Indomie. Makanya gue waktu Petra mau lahir kakak gue suka gangguin, Nov lu periksa anak lu ada yang kurang nggak, gila lu gizi lu nggak ada. Oh gue perbaikan gizi kalau kakak gue Yona ya, dia kan dulu kerja di perusahaan Perancis, bosnya baik banget. Kalau dia pulang dari Perancis apa bosnya lagi ada, gue disuruh nginep, gue disuruh puas-puasin di Hotel Saripan Pasifik, makan sepuasnya, perbaikan gizi lo kata bos gue. Kasih lo tuh katanya, dia sayang banget sama lo karena gue dulu lumayan gede hamil, jadi kaki gue agak bengkak. Jadi begitu bos yang lihat gitu, aduh kasihan adik lo, dia harus di sini bareng lo paling nggak 1 minggu. Tapi Bang Kiki udah pelayanan waktu saat itu? Oh, udah mulai, tapi ya itu zaman itu yang namanya pelayanan apalagi musik, aduh. Iya sih. Nggak kayak belum seperti sekarang. Banget persembahan kasihnya, terima kasih ya kamu besar di surga. Aduh Tuhan Yesus baik. Bener-bener pelayanan. Itulah bener loh. Tapi Tuhan bener-bener. Wah luar biasa sih kalau ngelihat kayak gitu ya. Si Petra juga, tapi sehat banget ya. Sampai tinggi banget. Begitu lahir, yang gue periksa tangannya gimana, kakinya. Terus kakak gue gini, rambutnya keritingnya tuh kayak Indomie. Itu asli Indomie setiap hari? Iya, sama somai 25 perak, somai sagu. Udah itu. Pantesan lu abis anak-anak udah gede-gede, lu bener-bener cukupinnya luar biasa tuh anak-anak ya. Sampai sehatnya begitu, sampai tinggi menjulang ya. Tuhan tuh luar biasa. Bener loh. Ya. Tapi waktu saat itu lu ngeluh nggak? Enggak. Gue bersyukur banget. Lu nggak ngeluh gitu? Gue nggak pernah ngeluh loh. Maksudnya gue ya gue tahu gue udah buat salah, ya udah gue harus nanggung. Waduh teman-teman Garuda gue sampai, Maaf, lu gila lu kerja apa istilahnya? Udah enak-enak gitu ya? Bagus lu kerja begini susah. Mereka dulu balik lagi kerja, pokoknya lu cantikin diri. Gue bilang kagak bisa, gue udah punya anak, gue kagak bisa. Dan teman-teman, Kak Nova ini buat gue tuh apa ya, gue bisa ngelihat belajar jadi seorang mamah ya. Dia tuh kalau dari zaman dulu gue kenal, dia tuh sebelum pergi apa-apa udah masakan apa. Terus gue belajar anak kasih susu yang banyak tuh. Lihat anaknya tinggi-tinggi, iya gue kasih susu tuh anak gue si Esra gitu ya. Tapi emang udah bakatnya gue beda kali ya. Gitu. Nah terus Kanov, Yes. Next ya. Gue udah siapin pertanyaan-pertanyaan nih. Jangan susah-susah ya. Kagak. Biar nilainya bagus ya. Kagak. Dia ujiannya biar bagus ya gitu.
lu nggak pernah ngeluh ya, luar biasa. Pada saat itu kalau mau ngeluh tuh gampang banget sebetulnya ya. Iya. Iya kan? Pikir gue untuk ngeluh karena pikiran gue udah buat salah, ya udah gue harus menerima lah Nah, kehidupan ini. udah setelah itu lu pindah kemana? Masih di Jakarta, kontrak deket rumahnya mamanya Frankie, itu yang rumah petak itu. Terus gue pindah, gak jauh juga dari mamanya Frankie, tapi ke rumah yang selayaknya. Akhirnya ada kamar mandi bener, ada ruang main, ada ruang tamu, gitu. Itu udah Bang Kiki pelayanan udah lebih lagi dong. Wah itu udah lumayan. Udah VOG belum? Udah mulai VOG. Oh, udah mulai VOG. Ada satu suami istri, Pak Edi dan Ibu Dede. Itu tuh luar biasa. Dia yang bikin kita naik lagi, bangkit lagi. Maksudnya dia kasih semangat untuk Frankie untuk berkarya lagi, jangan takut. Oh, jadi waktu itu sempat setelah kejadian ketahuan orang-orang berarti kalian punya anak duluan tuh sempat ngalami hal yang susah? Iya, gue bikin surat undangan dan pengakuan di depan mimbar kalau kita tuh menikah dengan keadaan seperti itu. Seperti ini. Dan Frankie nggak boleh di kayak di Pelayanan. grounded. Dulu gembala kita ya GKPB ya, salah satu bapak rohani Frankie itu almarhum Yeremia Rim. Nah, GKPB dulu ada ketentuannya. Kita GKPB Jakarta, Pak Arasiahaan, ya kita nggak boleh pelayanan. Frankie nggak boleh pelayanan. Jadi ya benar-benar kayak di grounded gitu lah kalau zaman gue terbangnya kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu sama Pak Edi Sutanto dan Ibu Dede, si Dede. Grupnya mereka berubah jadi VOG. Nah, tuh VOG udah mulai langsung lebih lebar lagi ya. Banget. Di situ tuh mulai present worship, pelayanan present worship tuh dihargai. Iya. Terus lu abis dari waktu si band lahir tuh VOG udah album yang kemana? Apa masih Kusadari itu? Gue udah lupa tuh tahun. Lu ikut gak sih kalau setiap pelayanan? Gue nggak selalu ikut. Karena ngurus anak. Iya. Nggak pakai suster juga. Gue nggak pakai suster. Bener-bener semua ya. Semuanya. Gue punya kakak Emma, almarhum, dia udah meninggal. Dia cacat, tapi dia dikasihkan Bantuin. dirinya tuh buat bantuin gue. Tapi gue tetap ngurus anak tetap gue. Dia cuma bantuin gue, itu aja. Jadi lu nggak suka ikut tuh karena ngurusin anak ya? Anak 2 ya waktu itu ya? Anaknya udah mulai 2, udah ada band. Sampai punya Iva, akhirnya Iva umur 2 tahun, karena Frankie udah mulai makin sibuk, akhirnya gue maksain diri, bukan maksain ya, ajak anak-anak homeschool. Ya itu karena gue kepengen waktu bapaknya pelayanan, anak-anak gak ditinggal, ikut semua. Jadi makanya lu suka boyong anak-anak. Iya, itu kalau gue pergi pelayanan 3 hari bisa jadi seminggu, kita jadi stay. Ya lagi-lagi itu karena gue kepengen anak-anak nggak ketinggalan sama bapaknya. Ya apalagi waktu itu zamannya Bang Frankie, wah jadwalnya gila, padat merayap banget ya. Iya, apalagi udah mulai saat menyembah, rayakan dulu, terus saat menyembah, waduh itu benar-benar 1 tahun 365 hari pelayanannya dia bisa 1 tahun 400 tiket kali ya. Kadang-kadang baru sampai langsung berangkat lagi dia. Jadi gue nggak ngikutin tuh, banyak missnya gue waktu itu. Banyak bener-bener nggak ikut gitu ya. Iya betul sih. Nah terus sekarang kita lebih serius ya ngebahasnya. Aduh jelek nih nilainya gue nih. Ya kemarin kita habis pelayanan. Nah terus Kanova itu kesaksian kalau dia sempat pengen bunuh diri gitu. Kalau sempet mau bunuh diri tuh pakai apa?